Hello Sobat Labs. Di video kali ini kita bahas tentang stoikiometri. Apa itu stoikiometri? Suatu ilmu yang digunakan dalam menghitung kuantitas dari suatu zat. Unit yang digunakan dalam kuantitas bisa bermacam-macam, seperti bobot, volume, kadar, jumlah partikel, dan lain-lain. Inti dari stoikiometri menggunakan prinsip mol. Artinya, semua perhitungan didasarkan pada konsep mol. Mencari suatu mol dari beberapa unit, misalkan bobot, volume, jumlah partikel, maka dibagi dengan unit spesifiknya. Volume dibagi dengan 22 liter per mol dalam keadaan STP. Bobot dibagi dengan massa atom relatif atau disebut MR. Jumlah partikel dibagi dengan 6,02 kali 10 pangkat 23 atau dikenal dengan bilangan Avogadro. Sebaliknya, apabila kita ingin mencari unit seperti bobot, jumlah partikel, dan volume dari mol, maka mencari volume. Mol dikalikan dengan 22 liter per mol dalam keadaan STP. Mencari bobot, mol dikalikan dengan massa atom relatif. Mencari jumlah partikel, mol dikalikan dengan 6,02 kali 10 pangkat 23. Namun, ada pengecualian mencari suatu mol dari kadar, misal dalam bentuk molaritas, maka dikalikan dengan unit spesifiknya dan sebaliknya. Molaritas dikalikan dengan volume, dan untuk mencari molaritas, maka mol dibagi dengan volume. Contoh soal. Seorang analis ingin membuat larutan 500 ml kalium permanganat atau KMNO4 1M. Berapa gram kalium permanganat atau KMNO4 yang harus ditimbang? Mula-mula, mencari mol kalium permanganat 1 molaritas sama dengan 1 mol per liter. 500 ml dikonversi ke dalam liter menjadi 0,5 liter. Mol kalium permanganat sama dengan 1 mol per liter dikali dengan 0,5 liter, maka didapatkan 0,5 mol. Kemudian menghitung bobot kalium permanganat atau KMNO4 yang ditimbang. Diketahui AR kalium 39, AR mangan 55, dan AR oksigen 16. Selanjutnya, kita hitung MR kalium permanganat terlebih dahulu. MR kalium permanganat sama dengan AR kalium ditambah AR mangan ditambah 4 dikali AR oksigen. Didapatkan 39 ditambah 55 ditambah 4 dikali 16 sama dengan 158. Maka MR kalium permanganat 158 gram per mol. Setelah sebelumnya kita mendapatkan MR kalium permanganat, kemudian kita hitung bobot kalium permanganat yang harus ditimbang. Mol kalium permanganat dikali dengan MR kalium permanganat sama dengan 0,5 mol dikalikan dengan 158 gram per mol sama dengan 79 gram. Maka untuk membuat larutan 500 ml kalium permanganat dengan konsentrasi 1M ditimbang sebesar 79 gram.
Teman-teman, kita masih akan membahas materi kelas 10 yaitu stoikiometri atau perhitungan kimia, dan di video kali ini kita fokuskan pembahasan kita pada rumus empiris dan rumus molekul. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai rumus empiris dan rumus molekul, kita ingat kembali ya, apa itu rumus kimia. Rumus kimia adalah gabungan lambang kimia untuk menyatakan susunan molekul, senyawa, atau campuran. Contoh dari rumus kimia yang pertama adalah NaCl. NaCl ini namanya adalah natrium klorida, terdiri dari ion natrium dan ion klorida. Kemudian contoh yang kedua adalah H2O atau air. H2O ini terdiri dari 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen. Contoh yang ketiga adalah CH3COOH. CH3COOH ini namanya adalah asam asetat atau asam cuka. CH3COOH ini terdiri dari 2 atom C, kemudian 3 ditambah 1 berarti 4 atom H dan 2 atom O. Kemudian rumus kimia itu bisa dinyatakan dalam 2 wujud. Yang pertama dinyatakan dalam rumus empiris, lalu yang kedua dinyatakan dalam rumus molekul. Apa perbedaan antara rumus empiris dan rumus molekul? Nah, kita bahas dulu rumus empiris ya. Rumus empiris ini adalah rumus yang menyatakan perbandingan paling sederhana dari atom-atom yang menyusun suatu senyawa. Sementara itu, kalau rumus molekul itu adalah rumus yang menyatakan jumlah pasti atau jumlah sebenarnya dari atom-atom yang menyusun suatu senyawa. Nah, kalau kita simpulkan perbedaan dari rumus empiris dan rumus molekul adalah, ya, kalau rumus empiris ini dia menyatakan perbandingan paling sederhana atau paling kecil ya. Dari kalau rumus molekul itu menyatakan jumlah pastinya atau jumlah sebenarnya. Oke. Nah, untuk lebih memahami lagi mengenai rumus empiris dan rumus molekul, kita perhatikan tabel berikut ya. Yang pertama ini ada nama senyawanya adalah air. Nah, air itu rumus kimianya H2O. Kalau dinyatakan dalam rumus molekulnya, air itu adalah H2O. Rumus empirisnya juga H2O. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa rumus molekul dan rumus empiris dari air itu sama, yaitu sama-sama H2O. Kemudian yang kedua, ini nama senyawanya adalah etana. Rumus molekul dari etana itu adalah C2H6. Nah, ingat tadi rumus molekul ini menyatakan perbandingan yang sebenarnya. Kalau kita mau mengubah rumus molekul C2H6 ini ke dalam rumus empiris, kita bisa membaginya. Sehingga nanti kita temukan rumus empiris tadi, ingat perbandingan yang paling sederhana, sehingga kita temukan angkanya ini yang 2 dan 6 ini paling sederhana atau paling kecil gitu ya. Kita bagi dengan 2, berarti rumus empirisnya bisa kita tuliskan sebagai C2. Ini bagi 2 berarti C1 ya. 1 itu tidak usah ditulis. Kemudian H6. 6 bagi 2 berarti 3. Berarti rumus empirisnya adalah CH3 ya, sama-sama dibagi 2. Oke, CH3 ini merupakan perbandingan yang paling sederhana dari etana, dari C2H6 tadi. Oke, paham ya? Kemudian yang ketiga itu adalah etena. Kalau etena itu rumus molekulnya adalah C2H4. Kalau C2H4 ini mau kita ubah ke dalam rumus empiris, berarti kan kita bagi ya. Kita bagi dengan 2 supaya ini menjadi perbandingannya menjadi sederhana. Berarti kita temukan C2 dibagi 2 kan 1. C1 itu tidak ditulis, berarti C. Kemudian H4 bagi 2 2, berarti CH2. Jadi rumus empiris dari etena adalah CH2. Oke. Kemudian yang ketiga ini adalah gula. Nah, gula ini rumus molekulnya adalah C11H22O11. Kalau kita mau ubah rumus molekul gula ini ke dalam rumus empiris, maka bisa kita bagi dengan angka di sini yang paling kecil, yaitu 11 ya.
Kita bagi 11 semua supaya apa tujuannya? Supaya kita memperoleh perbandingan yang paling sederhana atau paling kecil. Nah, kita bagi dengan 11, berarti kalau 11 bagi 11 kan 1. Berarti ini C1. 1 itu tidak ditulis, berarti C gitu aja ya. Kemudian H22 ini bagi 11, berarti 22 bagi 11 kan ketemunya 2. Berarti C, terus H2, kemudian O-nya. O ini 11 bagi 11, berarti 1 kan. 1 itu juga tidak ditulis. Artinya rumus empiris dari gula atau rumus empiris dari C11, H22, O11 adalah CH2O. Bagaimana sih cara kita menentukan rumus empiris dan rumus molekul dari suatu senyawa? Nah, sebenarnya mudah ya. Untuk menentukan rumus empiris dan rumus molekul suatu senyawa itu bisa ditentukan berdasarkan AR dan MR dari senyawa itu, teman-teman. Sehingga ada hubungan yaitu RE. RE itu rumus empiris ya. Ini adalah rumus empiris dikalikan dengan N itu sama dengan MR. Jadi kalau kita tahu rumus empiris suatu senyawa, kemudian kita tahu MR-nya, maka kita bisa menentukan, yaitu dari sini nanti ketemunya bisa menentukan yang namanya rumus molekul ya. Sekali lagi, kalau kita tahu rumus empirisnya, kemudian kita tahu MR-nya, kita masukkan ke dalam persamaan ini, nantinya akan ketemu N. Nah, N ini kita gunakan untuk mencari rumus molekul. Jadi RE, rumus empiris dikali N, itu nanti ketemunya adalah rumus molekul. Nah, untuk lebih memahami lagi mengenai ini, maka kita perhatikan contoh soal berikut ini ya. Contoh soal yang pertama, tentukan rumus empiris senyawa dengan kandungan 27,3% karbon dan 72,7% oksigen dengan ARC 12 dan ARO sama dengan 16. Nah, di sini pertanyaannya adalah menentukan rumus empiris. Berarti kalau rumus empiris itu tadi apa? Perbandingan yang gimana? Paling sederhana. Yang paling sederhana. Kita kemarin sudah belajar ya mengenai persen komposisi, persen massa itu ya, untuk menentukan perbandingan unsur-unsur di dalam suatu senyawa. Nah, sehingga untuk menjawab soal ini kita harus tahu dulu perbandingan antara karbon yaitu C dengan oksigen. Perbandingannya berapa? Nah, sehingga kita bisa menuliskan perbandingan C dibanding O itu sama dengan, yang ini berarti persen massa C dibagi dengan ARC, kan gitu ya kemarin. Nanti kalau lupa dibuka lagi ya. Kemudian kalau yang O berarti massa O dibagi dengan ARO. Nah, kita masukkan di sini massa C tadi diketahui berapa? Yang ini 27,3. Berarti 27,3 dibagi dengan ARC itu 12 dibanding massa O yaitu ini ya 72,7 dibagi dengan ARO itu 16, sehingga ketemunya adalah ini 2,275 dibagi dengan 4,54. Jawabannya adalah 1:2. Nah, sehingga dari perbandingan ini kita bisa mengetahui bahwa C itu jumlahnya adalah 1, sementara O itu jumlahnya adalah 2. Sehingga rumus empiris dari senyawa yang ditanyakan adalah C-nya 1, O-nya 2, berarti CO2. C-nya 1 itu tidak ditulis menjadi subscript ya. Jadi rumus empiris dari senyawa yang ditanyakan adalah CO2. Ini kita lanjut ke video kali ini. Kita akan membahas masih tentang materi perhitungan kimia atau stoikiometri, dan di video kali ini kita akan fokus untuk mempelajari mengenai persentase komposisi. Kita sudah tahu bersama bahwa senyawa itu terdiri dari unsur-unsur. Saya berikan contoh salah satu senyawa yaitu air dengan rumus kimia H2O.
Jadi H2O ini adalah senyawa ya teman-teman. Nah, senyawa H2O ini terdiri dari dua unsur, yaitu unsur hidrogen dan unsur oksigen. Kita dapat menentukan persentase komposisi dari unsur-unsur penyusun senyawa itu dengan menggunakan rumus tertentu. Nah, misalkan begini, kita itu bisa menentukan persen hidrogen dalam senyawa H2O maupun persentase oksigen di dalam senyawa H2O. Itu bisa kita tentukan masing-masingnya, teman-teman. Nah, secara umum, komposisi unsur di dalam suatu senyawa itu dinyatakan dengan persen massa. Persen komposisi atau persen massa ini bisa kita tentukan dalam dua keadaan, teman-teman. Keadaan yang pertama adalah jika massa tidak diketahui. Nah, jika massa tidak diketahui, maka untuk mencari persen komposisi dari masing-masing unsur penyusun senyawa adalah dengan menggunakan rumus X dikali AR unsur per MR senyawa dikali 100%, di mana X ini adalah jumlah unsurnya, teman-teman. Kemudian jika massa diketahui, jika massa masing-masingnya diketahui, maka kita bisa mencari persen massa unsur itu dengan cara massa unsur dibagi massa senyawa dikali 100%. Supaya kita lebih paham, maka kita lanjutkan ke contoh soal. Contoh soal yang pertama. Tentukan persentase tiap unsur dalam etanol C2H5OH. Kalau ada soal seperti ini, berarti kan ini tidak diketahui massanya. Maka kita pakai rumus yang pertama tadi, yaitu persen komposisi sama dengan X dikali AR unsur dibagi MR senyawa dikali 100%. Nah, kalau kita mau mencari persentase tiap-tiap unsur, berarti kita nanti harus mencari persentase C, persentase H, dan persentase O. Nah, sehingga yang pertama dulu ya, kita akan mencari persen C dalam C2H5OH. Caranya adalah X dikali AR unsur. X itu adalah jumlah C. Di sini jumlah C-nya adalah 2 ya. Karena rumusnya C2H5OH, berarti X-nya sama dengan 2 dikali AR unsur. ARC itu sama dengan 12. Di sini sudah diketahui, per MR senyawa. MR senyawanya berarti kita hitung dulu MrC2H5OH. MrC2H5OH berarti sama dengan 2 kali ARC plus 5 kali ARH plus ARO ditambah lagi ARH ya. Atau ini 6 kali ARH juga boleh, sama aja ya. Sama dengan 2 kali ARC 12 plus 5 kali ARH 1 plus ARO 16 plus ARH 1. Berarti ketemunya adalah 46. Nah, MR-nya 46. Kita masukkan ke sini. MR-nya 46 dikali 100%. Berarti sama dengan 24 per 46 dikali 100%. Ketemunya sama dengan 52,17%. Nah, ini adalah persen C dalam C2H5OH. Kemudian kita cari persen H dalam C2H5OH. Caranya sama, yaitu X dikali ARH per MR C2H5OH dikali 100%. Langsung kita masukkan angkanya ya. X yaitu jumlah H. Jumlah H-nya adalah 5 tambah 1 ini ya. Berarti jumlah H-nya sama dengan 6. 6 dikali ARH sama dengan 1 per MR senyawa. MR senyawanya tadi 46 dikali 100%. 6 per 46 dikali 100%, ketemunya sama dengan 13,04%. Oke, lalu yang terakhir kita akan mencari persen O dalam
C2H5OH. Nah, berarti langsung masukkan rumusnya ya. Berarti jumlah O dikali ARO per MR senyawa. Jumlah O-nya di sini adalah 1 ya teman-teman, karena ini enggak ada subscriptnya, itu berarti jumlahnya 1 dikali ARO itu 16 per MR C2H5OH tadi sudah kita cari 46 dikali 100%. Ketemunya sama dengan 16 per 46 dikali 100%. Oke, ketemunya sama dengan 34,78%. Nah, kali ini kita masih akan membahas mengenai perhitungan kimia atau stoikiometri, dan di video kali ini kita akan fokus membahas air kristal. Ada dua hal yang akan kita bahas, yaitu yang pertama adalah menghitung persentase massa air kristal, dan yang kedua adalah menghitung jumlah air kristal di dalam suatu senyawa. Oke, kita mulai dulu dari pengertian air kristal. Apa sih itu air kristal? Air kristal adalah air yang terdapat di dalam kristal atau dalam senyawa, tetapi tidak terikat secara kovalen dengan molekul induknya. Contoh dari molekul atau senyawa yang mengandung air kristal adalah yang pertama, CuSO4 5H2O. Jadi adanya H2O di dalam senyawa ini menunjukkan bahwa senyawa ini mengandung air kristal. Contoh yang kedua adalah MgSO4 7H2O, dan ada juga contoh yang ketiga adalah Na2CO3 10H2O. Nah, perhatikan angka 5, kemudian 7 dan 10 pada contoh-contoh ini menunjukkan jumlah H2O yang terikat pada molekul induknya. Kristal tersebut disebut dengan hidrat. Jadi air kristal ini yang terikat ke dalam molekul induk tadi disebut dengan hidrat. Senyawa yang mengandung air kristal disebut dengan garam hidrat. Coba perhatikan di sini pada contoh ini, di sini kan ada CuSO4 5H2O. Ada CuSO4-nya. Kemudian ada juga MgSO4. Kemudian ada juga Na2CO3 yang semuanya baik CuSO4, MgSO4 dan Na2CO3 ini semuanya merupakan suatu garam. Sehingga karena garam-garam ini mengandung hidrat atau mengandung air kristal tadi, maka disebut sebagai garam hidrat. Kemudian jika molekul yang mengandung air kristal dipanaskan, maka ia akan terurai. Nah, terurainya seperti apa? Perhatikan contoh berikut. Misalkan saya punya garam hidrat yaitu CuSO4X-H2O, ya, dimana X ini menyatakan jumlah air yang terikat ke dalam molekul induk ya. Jadi ketika saya punya CuSO4X-H2O ini saya panaskan, ya, simbolnya seperti ini, dipanaskan, maka dia akan terurai. Terurainya menjadi apa? Terurainya menjadi senyawa induk yaitu garamnya atau CuSO4-nya plus airnya yaitu sejumlah X-H2O. Ya, jadi ini terurai yang semula di dalam satu kesatuan yaitu CuSO4X-H2O. Kalau dia dipanaskan maka dia akan terurai menjadi garamnya sendiri yaitu CuSO4, ini merupakan garamnya, dan airnya jadi lepas ya, sejumlah X-H2O, jadi terurai menjadi sendiri-sendiri. Oke, kemudian yang pertama kita akan membahas bagaimana cara menentukan persentase massa air dalam garam hidrat. Nah, persentase air di dalam suatu garam hidrat tadi dapat kita tentukan dengan rumus seperti ini teman-teman. Jadi persentase air sama dengan jumlah air atau jumlah H2O dikali dengan MrH2O dibagi dengan MR senyawa dikali 100%. Nah, agar lebih mudah memahami, kita perhatikan contoh berikut. Hitunglah persentase massa air dalam garam hidrat MgSO4 7H2O di mana ARH sama dengan 1, ARO 16, ARS 32 dan ARMG sama dengan 24. Oke, untuk menghitung persentase massa air berarti kita pakai rumus ini sehingga kita bisa menjawab soal ini ya dengan cara berikut.
100% air sama dengan jumlah air atau jumlah H2O dikali dengan mR H2O dibagi dengan mR senyawa. Senyawanya adalah MgSO4 7H2O. Oke, seperti ini. Kemudian tinggal kita masukkan jumlah airnya adalah di sini ya. Jadi angka di depan air ini menyatakan jumlah air. Jadi jumlah airnya adalah 7 dikali mRH2O. H2O ini kan mR-nya sama dengan 2 kali ARH, berarti 2 kali 1 ditambah ARO-nya 16, berarti 2 tambah 16 18 ya. mR dari H2O adalah 18 dibagi dengan mR MgSO4 7H2O. Kita hitung dulu ya, mR dari MgSO4 7H2O ini semua kita hitung mR-nya. Jadi mR-nya sama dengan ARMG ya, ditambah dengan ARS ditambah dengan 4 kali ARO ditambah dengan 7 kali 2, hanya itu kan 7 kali 2 14 ya, berarti 14 dikali ARH plus O nya ini sejumlah 7 kan, jadi 7H2O ini mewakili H dan O, jadi O nya ada 7 sehingga ini 7 dikali ARO ya. Kemudian kita hitung ARMG itu 24 ditambah dengan ARS 32 ditambah dengan 4 kali ARO 16 ditambah 14 kali ARH 14 kali 1 ditambah 7 kali ARO itu 16. Ini semua ketemunya adalah 246 ya. Jadi mR dari senyawa hidratnya adalah 246. Jadi kita masukkan ke sini ya. Oh ya, ini lupa ya, belum dikasih ya, harusnya dikali 100%. Ini juga dikali 100%. Jadi ketemunya 7 kali 18 itu sama dengan 126 per 246 kali 100%, ketemunya adalah 51,22%. Jadi persentase massa air di dalam garam hidrat MgSO4 7H2O adalah 51,22%. Oke, kemudian yang kedua kita akan mencoba untuk menentukan jumlah air kristal atau X ya. Jadi ketika tadi ada MgSO4 X H2O, maka jumlah dari air kristalnya itu adalah X-nya. Nah, untuk lebih paham kita perhatikan contoh ini. Jika 38 gram MgSO4 X H2O dipanaskan, ternyata diperoleh 20 gram MgSO4. Hitunglah berapa nilai X. Oke, jadi kita diminta untuk menentukan jumlah air kristalnya atau X-nya. Sehingga kita bisa mengerjakan soal ini dengan cara pakai persamaan reaksi ya. Jadi tadi kan ada MgSO4 X H2O. Ini dipanaskan. Kalau dipanaskan berarti kan terurai ya. Dipanaskan berarti terurai. Terurainya menjadi apa? Seperti yang tadi, yaitu molekul induknya, yaitu garamnya MgSO4 plus X H2O. Kita belum tahu jumlah H2O nya berapa, justru itu yang dicari. Oke. Kemudian dari soal ini diketahui massa garam hidratnya dan massa garam yang dihasilkan dari peruraian tadi. Nah, massa garam hidratnya adalah 38 gram. Berarti ini di sini 38 gram. Kemudian diketahui massa MgSO4-nya diperoleh 20 gram. Berarti di sini kan 20 gram. Nah, artinya apa? Artinya kita bisa menentukan massa H2O-nya kan? Ya, jadi massa H2O saya tulis di sini. Massa H2O sama dengan massa garam hidratnya, yaitu MgSO4 X H2O dikurangi dengan massa MgSO4-nya. Jadi ini sesuai dengan hukum kekekalan massa, bahwa massa sebelum reaksi dan massa setelah reaksi harus sama. Oke, sehingga massa MgSO4 X H2O ini kan sama dengan massa MgSO4 ditambah massa X H2O. Oke, kemudian kita masukkan aja di sini ya, untuk mencari massa H2O sama dengan massa MgSO4 X H2O itu massanya 38 gram
dikurangi dengan massa MgSO4 20 gram. Berarti 38 kurangi 20 berarti sama dengan berapa ini? 18 gram. Nah, boleh kita tuliskan di sini ya. Jadi ini 18 gram. Oke, selanjutnya X itu adalah koefisien. Sehingga untuk mencari nilai X atau untuk mencari koefisien, maka kita butuh yang namanya perbandingan mol. Oke. Nah, di sini yang diketahui adalah massa. Sehingga kita harus mengkonversi massa ini ke dalam mol. Masih ingat ya bahwa rumusnya mol itu sama dengan massa per mr. Oke, jadi saya tuliskan, jadi N itu sama dengan massa per mr. Oke, sehingga kita bisa menghitung mol dari apa yang sudah diketahui. Nah, coba perhatikan, kalau MgSO4 H2O ini kan kita nggak tahu mr-nya atau kita belum tahu mr-nya karena X-nya ini masih berupa variabel. Kita belum tahu nilai X-nya gitu loh. Sehingga ini tidak bisa kita gunakan untuk menghitung mol. Nah, kemudian H2O juga sama, di sini masih X, kita belum tahu berapa nilai X sehingga kita juga tidak bisa menghitung mol dari H2O ini. Nah, satu-satunya yang bisa kita tentukan molnya adalah si MgSO4 ya, dimana ini mr-nya juga sudah jelas, masanya juga sudah jelas, sehingga kita tentukan mol dari MgSO4 sama dengan massa per mr. Mr MgSO4 ini adalah, kita hitung di sini ya, di atas ini ya, ini berarti mr-nya sama dengan AR Mg plus ARS plus 4 kali ARO. Nah, ARMG itu adalah 24, kemudian ARS itu 32 plus 4 kali 16. Jadi ketemunya adalah 120. Kita masukkan ke sini, mr MgSO4 sama dengan 120. Sehingga mol MgSO4-nya ketemu ini 1/6. 1/6 mol. Oke, nah kalau mol MgSO4 sudah ketemu, maka kita bisa menentukan mol dari H2O dengan cara bagaimana? Dengan cara perbandingan koefisien. Perhatikan di sini koefisien H2O adalah X, koefisien MgSO4 adalah 1 ya, 1 itu tidak ditulis, sehingga kita bisa menentukan mol H2O dengan cara perbandingan koefisien seperti yang ada di video yang lalu juga sudah kita bahas ya. Jadi mol H2O adalah koefisien H2O yaitu X ya, X per koefisien MgSO4 yaitu 1 dikali dengan mol MgSO4 yaitu ketemunya X per 1 dikali 1/6 mol. Jadi ketemunya mol H2O sama dengan X per 6 mol. Ini adalah mol H2O. Nah, kita harus mencari nilai X-nya. Padahal mol itu rumusnya adalah, oke, dalam hal ini mol H2O ya. Mol H2O rumusnya adalah massa H2O per mr H2O ya. Nah, mol H2O tadi sudah kita temukan yaitu X per 6. Berarti ini X per 6 sama dengan massa H2O diketahui ini ya, massa H2O ya 18 gram, berarti 18 per mr H2O. Mr H2O itu 2 tambah 16 berarti juga 18. Artinya dari perhitungan ini ketemu bahwa X-nya sama dengan 6 ya. Jadi 18 kan 1, berarti X-nya sama dengan 6. Jadi ketemu nilai X-nya sama dengan 6. Nah, kalau misalkan nanti ditanya rumus dari garam hidratnya, maka bisa kita tentukan ya rumus dari garam hidratnya. Berarti kalau X-nya sudah ketemu kan tinggal dimasukkan aja. Berarti MgSO4 6H2O karena X-nya tadi 6. Sampai di sini dulu pembahasan kita. Insya Allah kita lanjutkan di video-video selanjutnya. Tetap semangat belajar. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.